Jadi aku mau jelasin tentang apa dulu nih. Yang pertama itu mungkin staking Wolfie League ya. Hari ini kita ngerilis staking Wolfie League buat ngedapetin GWSPP. Bagi teman-teman yang punya Wolfie League, silakan boleh di staking di sana. Itu sesuai dengan rarity-nya tadi. Sebentar. Loading. Banyak update sih sebenarnya yang mau bicarain tentang NFT Dex Capital, tentang si Triswaka NFT-nya juga. Tapi sementara kita bahas yang Wolfie League. Jadi teman-teman kalau mau ikut tentang staking Wolfie League dapat GWSPP, silahkan menuju ke wolfiebuild.com/wolfie-NFT. Nanti cari yang NFT yield-nya di sini. Silahkan join di gambar yang Batman ini. Konekin wallet aja, itu ini nggak akan ada permasalahan di sini. Silahkan kalau teman-teman punya yang rarity, common, general, epic atau legend, silahkan pilih sendiri. Dan ini vestingnya selama 1 tahun. Jadi teman-teman ketika udah memutuskan untuk mendapatkan GWSPP di sini, teman-teman nggak bisa unstake sembarangan selama 1 tahun. Tapi silahkan aja ditabung GWSPP-nya, karena peluncuran untuk NFT Nusantara Kultur itu nanti kita menggunakan GWSPP. Jadi kita benar-benar ngasihkan kesempatan ke teman-teman memiliki NFT official yang kita bunga tanpa mengeluarkan biaya lagi, biaya tambahan seperti BNB atau beli. Kita memang fokus di yang Nusantara Kultur itu kita pakai GWSPP. Dan teman-teman yang belum punya Wolfie League nggak usah berkecil hati. Yang pertama, kalau memang ada dana lebih, silahkan beli PancakeSwap. Kalau nggak ada, silahkan staking di berbagai macam di kita untuk dapetin GWSPP. Nanti Wolfie League yang sementara ada di aku itu masih banyak. Itu 500 Wolfie League kalau aku masukin di Wolfie Land. Terus sisanya bakal diperjualbelikan juga di platform kita sendiri menggunakan GWSPP. Jadi nggak usah kecil harapan, nggak usah kecil hati. Silahkan kalau teman-teman punyanya cuma WSPP saat ini, silahkan staking WSPP, dapetin GWSPP. Nah, ditabung GWSPP-nya, nanti bisa kesempatan beli Wolfie League juga. Karena kita bakal ngeluarin platform marketplace untuk jual beli Wolfie League menggunakan Golden WSPP. Itu poin yang pertama ya. Untuk pembagian reward vesting selama 1 tahunnya, teman-teman bisa baca di CoinMarketCap. Ini udah saya posting untuk kontennya, silahkan baca di sini. Dan sesuai dengan persentasenya, untuk setiap rarity berbeda-beda. Yang paling cepat adalah legend, termasuk total GWSPP-nya yang ada di sini. Dan ini udah kita buat untuk dengan maksudnya dalam arti insya Allah adil, karena teman-teman dulu yang udah ngebantu kita ngebuat ya membeli Wolfie League ini di platform kita sendiri. Dana BNB-nya pertama saya gunakan untuk membuat liquidity di Avalanche, membuat liquidity di Cardiacen ditambahin. Untuk sementara saat ini market masih down, jadi sebenarnya kita tuh punya lebih banyak tabungan nanti ketika pada saat mungkin Cardia atau Avalanche itu harganya menyentuh, untuk Cardia sendiri menyentuh ke Polygon dengan 28.000, untuk Avalanche insya Allah menyentuh ke BNB dengan harga 6 jutaan. Jadi kita punya LP sengaja nggak saya kunci. Tujuannya buat apa? Yang pertama, ketika Cardia menyentuh harga ke Polygon, otomatis kita punya stok Cardia banyak. Itu bisa kita gunain 50% untuk buyback jaringan Binance. Termasuk Avalanche kayak gitu juga. Jadi rencana kita tuh memang kayak nggak ada pergerakan, cuman kita invest di LP kita sendiri, liquidity kita sendiri. Jadi tetap fokusnya adalah menyamakan harga di WSPP Binance ke WSPP yang Polygon dan lain-lain. Gitu. Kita bakal pelan-pelan terus sehingga suatu saat nanti harganya sama. Dengan cara gimana? Untuk sementara bisnis real saya kemarin saya kasih tahu itu, saya mungkin bisa support atau bagi-bagi mungkin per minggu, nggak per minggu, yang per bulan sekitar $400-an. Masuk yang auto BUSD juga. Auto BUSD itu mungkin mulai minggu depan kita jalan lagi untuk stake auto BUSD, dapat BUSD-nya. Itu per bulan kita alokasi banyak $400 dibagi kepada orang-orang yang mau memang staking auto BUSD-nya. Dan kemarin-kemarin untuk orang-orang yang udah berhasil ngejual di angka $5,
Seenggaknya itu udah balik modal dan lain-lain. Sekarang memang harga lagi turun. Itu nggak ada masalah menurut saya. Karena tips investasi adalah jangka panjang. Oke, kita balik ke dalam Wolfilik lagi. Silahkan teman-teman di sini menikmati fasilitas yang udah kita berikan nih. Kalau memang nggak punya ya sabar aja. Nanti kalau ada rezeki uang lebih silahkan beli di Pancake Swap. Di sini di Pancake bisa langsung ke webnya, terus mencari di collection. Mana collection? NFT collection. Nah, setelah di NFT collection, mungkin hari namanya Wolfilik. Di sini terlalu lama, kita punya di overview paling depannya nih Wolfilik. Untuk volume transaksi sekarang alhamdulillah udah naik ke 12 BNB. Jujur aja, kenapa aku milih ke Pancake karena dia punya platform yang udah ada nama istilahnya. Alhamdulillah Wolfinger kita sama Wolfilik kita udah diterima di Pancake. Dan itu bukan proses yang mudah ya kalau menurutku, karena memang kalau nggak kenal sama chief-chiefnya di Pancake ini, ya nggak akan bisa ke listing kayak itu. Alhamdulillah kenal sama chief yang di Pancake, ada Chief Bunny, Chief Misty dan lain-lain, itu udah istilahnya kita punya grup sendiri untuk listing NFT apa NFT yang aku buat. Oke. Silahkan mengunjungi web Pancake Swap ini, mau pakai Trust Wallet atau website itu boleh. Tinggal pilih aja Wolfilik, silahkan cari harga terendah di sini. Di dalam apa sih namanya? Penjualannya yang terendah dari Solomon Wolf ini 0,27. Menurut aku sih dia bakal bisa lebih dapat banyak dibanding kejual di sini, karena banyak banget nanti program kita yang menggunakan Wolfilik sama Wolfinger. Tapi kalau orang mau butuh duit atau kita nggak bisa maksa, nggak bisa juga istilahnya menahan orang untuk menahan orang untuk tidak menjual barangnya. Itu terserah, balik lagi ke holder. Kita kasih kebebasan banyak ke holder untuk memutuskan keinginan pribadinya. Yang saya sesalkan itu ketika holder ini udah memutuskan untuk membeli atau dia marah atau kayak gimana. Tapi kan kemarin sempat ada bahasa kalau developer memaksa holder untuk membeli perasaan, aku nggak pernah ada bahasa kayak begitu. Terserah lu mau ikut di jaringan mana, mau beli di token mana, itu kita nggak pernah ada paksaan. Yang tanamin dalam diri. Kalau ketika mau jadi founder lebih nggak berguna daripada banyak ngomong, mending diem kayak begitu. Kalau nggak tahu apa-apa mending diem atau boleh japri ke saya langsung. Oke, silakan kalau teman-teman yang nggak punya Wolfilik bisa dibeli di Pancake karena udah ada lagi yang namanya penjualan di website kita ya. Nah, terus tinggal pilih aja di sini mau yang general, mau yang epic atau mau yang legend. Nah, itu boleh silahkan di stay. Untuk pembeliannya di sini kita siapin dua website. Yang pertama di Tokfan bisa, ya di Pancake juga bisa. Oke. Nah, itu yang masalah Wolfilik farming. Terus yang kedua ini mungkin kita kerja sama-sama Dex Capital, Mas beli koin dan lain-lain, itu udah terjual kurang lebih sebanyak 200 lebih NFT. Use case-nya nanti dari beliau yang akan GWSPP dan dibagikan kepada orang-orang yang memiliki NFT Dex Capital. Mungkin reward-nya nggak terlalu banyak, tapi selama di dalam prinsipnya selama itu masih kegunaannya, kita ikutin aja program-programnya. Apalagi kita punya barangnya, sayang sekali cuma hanya dijamin di dompet gitu kan. Untuk NFT Dex Capital sendiri, kalau teman-teman mau bergabung atau mau beli, silakan menuju balik lagi ke wolfy.com/wolfynft. Nah, jadi bisa cari di sini ada namanya NFT Dex Capital, terus kita bisa join. Silakan. Untuk biaya minnya ada 100 M WSPP dan 0,15 BNB. Nah, 100 M WSPP ini kita bakal convert ke GWSPP untuk sebagai hadiah dari NFT itu tersebut. Kayak gitu. Silahkan yang mau bergabung dengan komunitas Dex Capital, karena jujur aja WSPP nggak pernah hubungan kerjasama dengan komunitas lain dengan nilai. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita kerjasama dengan Triswaka. Triswaka sendiri itu benar-benar mau terjun di NFT, cuma memang belum terlalu hype. Dengan yang segudang use case, kemungkinan besar teman-teman yang mengerti tentang use case dari NFT Triswaka nanti aku tunjukin di
chat aku sama Mas Eko, Mas siapa ya? Eko ya, Eko. Ini ada banyak banget dari Triswaka use case-nya. Aku bakal bacain deh satu-satu deh. Orang yang istilahnya malas ngebaca apa sih kegunaan dari NFT itu. Nah, kedepannya juga kita itu bakal bener-bener yang NFT yang berguna di dunia nyata ya. Di real. Contoh, misalnya mau nginep di hotel ini, kalau punya NFT ini, ada potongan 50% selama memiliki NFT ini. Nah, kayak begitu. Untuk dari Triswaka sendiri, use case-nya untuk apa ya yang aku nggak terlalu hafal, karena kalau mau baca sendiri boleh baca sendiri. Aku bakal share linknya semua di sini, silahkan dibaca di Indonesia sama di global, silahkan baca tuh. Nah, itu banyak banget tuh link koran-koran yang bisa dibaca tentang apapun kegunaannya. Untuk pembeliannya kita bisa balik lagi ke wolfable.com NFT. Nah, aku sayangkan kenapa Devs Capital ini agak berat ya, karena dia filenya besar berupa GIF. Jadi ditunggu aja kalau yang ada di dompet Walletnya kenapa belum kebuka, sabar aja. Karena itu satu gambar udah 12 mega, kalau 6 gambar udah 60 mega. Baik, udah aku kasih tahu kepada Mas Eko biar nggak terlalu gede dikurangin, karena idealnya NFT GIF sama video itu kurang dari 10 mega. Kayak gitu. Nggak kurang dari 10 sesuai dengan ini. Itu 10. Nah, bagi teman-teman yang malam ini ada dana lebih atau ada uang dingin, silakan mau gabung di Dex Capital atau Triswaka NFT-nya. Yang Triswaka ini untuk trade-nya itu dia berupa tiketing. Tiketing dalam arti ketika teman-teman nanti datang ke Candi Borobudur atau ke tempat wisata lainnya, ketika nunjukin NFT ini bisa dapat diskon. Itu udah kerjasama dengan pihak manajemen, istilahnya manajemennya dari Triswaka sendiri. Lemot banget sih ini dibuka nih. Oh iya, 2 ya. Sorry ini lemot karena yang satu untuk ngerekam, yang satu saya buat buka. Ini Triswaka ini kurang lebih biayanya 0,1 BNB doang. Silahkan kalau mau dikoleksi boleh. Kalau nggak dikoleksi juga nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa holder untuk ngebeli sesuatu yang di luar kapasitas dan nggak berani ngejanjiin apa-apa kecuali semua fakta, data, dan real kayak gitu. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat di sini aku bakal ngajarin gimana cara ngebuat wallable art. Terus teman-teman punya metaverse teman-teman sendiri dengan bantuan apa kemarin tuh cyber ya, cyber.io. Oke, di sini ini connect aja dengan wallet teman-teman yang jaringan Polygon. Silahkan di-connect aja. Udah terhubung, nanti kita bakal buat di sini kayak create NFT Polygon ya. Pertama yang dilakuin itu teman-teman bisa ngebuat NFT-nya dulu di platform kita. Untuk linknya wolfable.com /create polygon create poly. Terus silahkan aja dimasukin gambar yang teman mau update. Contoh aku masukin ini. Terus untuk kategorinya art aja. Untuk nama silahkan boleh dibuat apa, launching Wolfie staking NFT. Deskripsi more passive income with Wolfie NFT today. Kalau udah dilengkapin, lengkapin namanya, deskripsinya, silahkan gambar dulu dipilih gambarnya, lengkapin kode-nya, nama sama deskripsi, tinggal di-create item. Biasanya jaringan Poly ini lambat karena nggak tahu dari blockchain-nya yang lambat ya. Kita tunggu aja sampai dengan ada pemanggilan data dari MetaMask atau Trust Wallet. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya aku sendiri itu karena tahu lambat di jaringan Polygon, aku pasti ganti
ganti namanya estimate gas ini. Estimate gas ini aku kasih yang ke height. Nah, biayanya kan nggak terlalu mahal, Polygon tuh cuman berapa nih, 2.000. Terus dikonfirmasi. Kadang-kadang pun yang udah aku ganti jaringannya ke height itu lambat kayak gitu. Berubah-ubah terus sih. Sebentar. Konfirmasi. Nah, kita tunggu selesai konfirmasinya. Sementara lagi create token. Tunggu selesai, nanti bisa dilihat di OpenSea. Nah, kalau udah you can check your NFT on OpenSea ini, berarti kita tinggal ke OpenSea terus login dengan address wallet yang sama. Ini butuh waktu sekitar 10-30 menitan. Nah, semoga aja cepet nih. Biasanya butuh waktu. Ini kan butuh waktu, ini belum terdaftar di sini. Sementara kita lihat di dalam Explorer-nya itu seharusnya udah ada. Polygon jaringannya agak lemot, nggak sekencang Binance. Walaupun NVM, sabar aja nunggu profilnya yang di sini muncul NFT-nya. Nanti dipasang nilai jualnya. Karena kalau nggak dipasang nilai jualnya, ketika kita bikin studio kita sendiri di oncyber.io, itu nggak akan masuk nanti untuk bacaan NFT API-nya. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat metaverse-nya teman-teman sendiri, contoh album keluarga atau kegiatan sehari-hari, silahkan hubungin oncyber.io, terus hubungin aja walletnya ke sini. Nanti hubung otomatis ini bisa diedit, terserah teman-teman mau pakai username apa, deskripsinya apa, sebagai profil di oncyber.io, terus foto profil juga bisa dimasukin. Kalau lengkapin ini, silahkan menuju ke 3D Studio. Nah, 3D Studio di sini aku jelasin ya. Untuk setiap yang kita buat ini otomatis bisa kita masukin di sini NFT yang kita punya, terutama di wallet. Karena logiknya API dari si platform ini, dia ngebaca apapun yang ada di wallet kita, terutama yang jaringan Polygon, itu bisa dimasuki sebagai NFT koleksi di sini, kayak gitu. Nah, udah oke. Semoga ini udah belum ya yang OpenSea ya, lambat nih. Muncul ya nih, nunggu ini aja, nunggu datanya, walaupun masih belum ada tulisan gambar ini. Dia butuh waktu teman-teman nih. Dia ini butuh waktu dari ngebaca apa namanya metadatanya. Kalau ini belum muncul nggak apa-apa, tunggu aja, tinggal di refresh metadata, nanti dia bakal muncul gitu. Dia karena butuh waktu untuk ngebaca gambarnya dan di save di charge-nya si OpenSea kayak begitu. Nah, ketika udah di sini teman-teman harus dijual, yang berarti tinggal pencet sell. Contoh ngejualnya udah muncul deh ini gambarnya 0,05 kan. Durasi waktunya seminggu atau bebas berapa hari. Biasanya ini enak nih optionnya nih, bisa sebulanan deh. Oh ini deh, 1 bulan ya, contoh jual sebulan. Tinggal dipencet complete listing, terus ditandatanganin aja. Oke. Nah, terus tinggal masuk ke Cyber di Studio. Harusnya udah ada ya kalau kita masuk ke sini, karena dia ngebaca dari OpenSea, dari API-nya Polygon. Nah, teman-teman kalau bingung, di sini dia cuma menyediakan aset yang ada di Ethereum sama di Polygon, ada 2. Terus coba kita cek yang di Polygon kita punya apa nih. Rider Baby Shiba mana tadi? Belum muncul ya? API-nya belum muncul yang tadi. Oh, ada nih, alhamdulillah. Nah, ini tinggal dipasang aja di sini. Terus coba mundur sedikit. Diletaknya di sebelah, misalnya pajangan dinding di belah mana bisa dibesarkan, bisa dikecilin.
Kalau teman-teman yang suka mendekor ruangannya, ini boleh banget. Ini udah termasuk metaverse ya, yang dalam arti mungkin kedepannya dia bakal ngupdate untuk metaverse-nya. Karena yang aku lihat di sini mereka udah support dengan namanya AR itu untuk HP yang mungkin bisa ditaruh di apa sih namanya alatnya itu apa cardboard itu HP-nya dimasukin situ terus kita ditempel ke mata itu mata ke jidat ke kepala nah tinggal di launch AR ini khusus handphone ya. Kalau kita di komputer ya Interbolt aja. Jadi kita sebagai pengunjung, teman-teman mengunjungin. Aku contoh mau ngunjungin punyanya Patrick The Boys ini. Trik, lu bikin sampai begini semua bisa nggak? Karya lu semua The Boys semua muter ke sini. Nanti kita sebagai pengunjung itu bisa. Contoh ini yang udah aku beli. Ini kan aku sebagai pengunjung, cuman ngelihat ya kayak gini aja, mau jalan-jalan kemana. Nah, yang dijual dari oncyber.id-nya ini adalah NFT dari tempat ini yang dijual. Untuk di dalam ini kita bisa misalnya nggak mau bangunan ini atau mau bangunan yang lain. Itu ada di mereka, itu bisa dibeli, ada yang gratis, ada yang beli. Jadi kita ambil yang gratis saja. Ini menambah pengawasan juga, apa sih itu metaverse yang sebenarnya, dan NFT kita pun dengan metadata yang oke, bisa daftar di sini, kayak begitu. Nah, kalau mau bikin baru tinggal pencet create new space. Kita bisa cari ini yang gratis nih, ada Wolfgang, White Cube, Warehouse, sama Cyber Classic. Kalau yang bayar, kalau nggak salah ini bayar deh, yang keren ini bayar. Ini sekitar berapa ya, mahal deh, 140 ribuan. Ini Ethereum, dijual ini 1 Ethereum. Tuh, ini jaringan Ethereum, ini jaringan Polygon nih, ada 333 frame. Mungkin kita bisa kerjasama ngebangun frame-nya di sini aja. Coba kalau ada aku cari kontaknya dulu deh nanti. Kayak begitu. Kalau yang free silahkan pilih aja mau yang ini atau yang ini. Coba kita pilih yang ini ya. Continue. Tunggu aja lama loadingnya. Nah, kayak Wolfie Bani saya kemarin. Tinggal kita masuk di sini NFT yang kita buat tadi, koleksi apa, contohnya yang tadi ini. Itu bisa mau pakai size-nya mau digedein tuh, atau mau standar aja segini, dipulin ini, terus mau ditambahin frame, mau frame merah, atau frame hitam, atau frame putih, itu oke. Terus kalau mau juga dikasih note juga bisa. Terus kalau di 3 dimensi ini kalau bisa deh. Kemarin tuh. Tergantung gambarnya deh. Terus ini juga ngebaca dari NFT itu tersebut, karena metadata kita kuat. Terus nanti kalau udah jadi semua yang teman-teman buat dilengkapin ininya, dilengkapin NFT teman-teman yang punya, contoh foto keluarga semua di sini nih. Berarti judulnya nanti di reality space-nya ini bisa diganti, misalnya keluarga bahagia, itu boleh diganti. Terus sama linknya pun bisa diubah sesuai dengan kemauan teman-teman. Yang contoh yang udah aku buat adalah Wolfie Bani nih, ini udah aku buat tuh. Ininya bisa diedit, namanya aku bikin Wolfie Bani Museum. Terus siapa yang buat itu kita bisa tahu. Terus apa namanya, keterangan dari koleksi itu apa deskripsinya. Contoh ada event satu keluarga teman-teman lagi ngadain gathering atau lagi jalan-jalan kemana, ditulis aja pakai bahasa Inggris. Nah, nanti dimasukin semua asetnya di sini, semua aset yang ada di sini. Semua asetnya dimasukin ke sini, tinggal nanti dipublish. Silahkan di share di Twitter, di mana, terus di media sosial. Kalau teman-teman udah bisa ngebuat museum metaverse teman-teman sendiri, kayak gitu. Ini udah, kalau bisa dibilang metaverse bisa karena kita udah ada launch in VR. Yang dalam arti dengan ngelihat menggunakan alat bantu VR ya udah bisa teman-teman buat metaverse teman-teman sendiri. Yang mau aku ajarin silahkan berkarya sebanyak-banyaknya, nggak usah mikir untuk laku apa enggaknya. Yang penting ini sebagai kenangan, nanti kalau suatu saat kita udah sukses sama, kita bakal ingat kita pernah bersama-sama di BSPP itu. Terus
selanjutnya apa ya, tinggal enter the world aja sih. Tapi kalau yang mau ngunjungin ini juga bisa. Semoga aja dia update-nya lebih bagus lagi, jadi kelihatan orang yang ngunjungin ini ada, kayak begitu. Kita tungguin aja. Terus dalam arti setiap NFT kita pajang di sini kita bisa ngelihat kalau NFT itu dijual. Kalau aku pencet ini, nah ini dijual di OpenSea. Kalau mau beli, jadi kayak dagang baju lain tapi ada bentuk bajunya lah kayak gitu.